dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama tahrumun naru ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin, rawahu Tirmidzi wa hassanahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya neraka itu haram bagi hayyin. Hayyin itu orang yang memiliki ketenangan, kewibawaan, atau juga kesabaran. Tenang, tidak cepat marah. Hayyin. Layyin, orang yang lemah lembut. Lembut dan santun. Qaribin, orang yang akrab. Mudah bergaul. Sahlin, orang yang mudah dan memudahkan segala urusan. Ini 4 sifat yang menyebabkan seseorang terhalang dari jilatan api neraka. Hayyin, ya, tenang, mampu menahan diri. Layyin, lembut dan santun. Sahlin, hayyin tadi. Layyin, yang ketiga, qarib. Ya, mudahnya itu qarib artinya akrab. Ramah bergaul. Yang terakhir, sahlin. Orangnya itu memudahkan. Ini kata Nabi, orang yang diharamkan neraka untuk menjilat dirinya. Maka seorang muslim ketika dia ingin memasuki surga, ya jangan menjadi orang yang cepat marah, kaku, kasar, keras. Itu harus kita lepaskan dari diri kita. Mudah tersinggung, emosian. Kata orang seperti pentol korek. Ya. Antum tahu pentol korek? Apa ya? Betul, pentol ya. Itu kalau digesek sedikit, apa yang terjadi? Api yang menyala. Seorang muslim jangan disinggung sedikit, wah, sudah terbakar oleh emosinya. Demikian pula seorang muslim itu ya lembut. Tapi lembut di sini bukan lembut lemah gemulai ya. Bukan kebanci-bancian, tidak. Kewanita-wanitaan, laki-laki seperti wanita. Kenapa mas kamu seperti itu? Lembut. Nah, itu tidak pada tempatnya. Lembut itu ya tidak kasar terhadap saudaranya. Kata-katanya santun, baik. Tidak menunjukkan arogansi. Tawadhu, rendah hati. Demikian pula dia akrab dan memudahkan. Maka prinsipnya orang Islam itu kalau bisa mudah, kenapa dipersulit? Jangan sebaliknya. Kalau bisa sulit, kenapa dipermudah? Ya. Orang yang menyulitkan orang lain, dia akan disulitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu memberikan balasan kepada kita sesuai dengan perilaku kita kepada manusia. Siapa yang memudahkan, dia akan dimudahkan. Siapa yang mempersulit, dia akan dipersulit. Maka hati-hati ketika kita bergaul dengan manusia.
terutama dengan saudara-saudara kita. Hati-hati, karena sikap kita kepada orang lain itulah yang nanti akan menjadi balasan Allah kepada kita. Kita ingin dimudahkan, mudahkan orang. Pengen dihormati, hormati orang lain. Pengen diampuni oleh Allah, maafkan kesalahan orang. Ini pelajaran buat kita. Akhlak itu penting sekali ya, terutama soal sikap terhadap saudara-saudara kita. Kemudian dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yuba'iduni min ghadabillahi azza wa jalla. Nabi ditanya tentang apa yang bisa menjauhkan aku. Seseorang datang kepada Nabi dan bertanya, ya Rasulullah, apa yang bisa menjauhkan saya dari murkanya Allah? Nabi menjawab, la taghdab. Jangan kamu menjadi orang yang suka marah. Tahan amarahmu. La taghdab. Hadis ini diriwayatkan. Kemudian di dalam hadis yang lain dari Abu Darda, datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, kalau tadi pertanyaannya amalan yang bisa menjauhkan dari murkanya Allah, maka si fulan ini bertanya tentang amalan yang bisa memasukkan ke dalam syurga. Kata Nabi, la taghdab walakal jannah. Tahan emosimu, tahan amarahmu, jangan marah, maka bagimu syurga. Hadis-hadis yang seperti ini, ikhwani fillah, Nabi ditanya, ya, kemudian memberikan jawaban. Ini menunjukkan bahwa satu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika menjawab pertanyaan, beliau memperhatikan kebutuhan si penanya. Beliau ditanya tentang amalan yang memasukkan ke dalam surga. Dalam konteks dalam hadis ini jangan marah. Di hadis yang lain kepada Mu'ad apa kata Nabi? La tusyrik billah. Jangan kamu berbuat syirik. Apakah ini kontradiksi? Tidak. Karena Nabi SAW berbicara kepada orang lain, berbicara kepada sahabat-sahabatnya sesuai dengan sesuai dengan pemahaman mereka, dan Nabi menyampaikan apa yang mereka butuhkan. Nabi mampu melihat kelemahan-kelemahan masing-masing. Oh, orang ini lemahnya, titik lemahnya di sini, emosi. Maka kata Nabi, la taghdab, kamu jangan emosian. Maka orang tua itu, Pak, penting untuk mengetahui karakter anaknya. Guru juga penting tahu itu. Itu dalam ilmu pendidikan sudah dibahas, dikaji, dan itu menjadi ilmu yang wajib dikuasai oleh seorang pendidik. Mengenal, mengetahui psikologi ya, anak didiknya. Dan itu sudah dipraktekkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bicara dengan orang lain itu ya sesuaikan dengan kondisinya, kemampuannya, kemampuan daya tangkapnya. Jadi itu yang diperlihatkan, dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menyampaikan salah satu amalan, ya, ini amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka apa? Menahan emosi. Ojo ngamuan. Sahabat ketika diberi jawaban seperti ini, ada sahabat yang tidak puas. Artinya dia menganggap kok cuma ini ya. Sampai dia bertanya yang kedua kalinya, ya Rasulullah ausini. Ada sahabat yang lain datang kepada Nabi minta wasiat. Ya Rasulullah ausini, berikan aku wasiat. Kata Nabi, la taghdab, jangan marah. Dia merasa kurang.
Minta wasiat lagi. Ya Rasulullah, ausini la taghdab. Jangan marah. Diminta lagi yang ketiga kalinya, Nabi tetap la taghdab. Jangan marah. Akhirnya dia pulang. Namun ketika berjalan ya, waktu, dengan berjalannya waktu, dia muncul kesadarannya akan pentingnya kemampuan diri menahan emosi. Ternyata tidak mampu menahan emosi itu termasuk sumber dari keburukan. Orang yang tidak mampu mengontrol emosinya, itu adalah orang yang paling mudah melakukan perbuatan dosa. Orang kalau marah, otomatis kemarahannya akan melahirkan berbagai macam tindakan buruk. Minimal lisannya mencaci maki. Bisa menghina, bisa merendahkan. Kalau dia tidak mampu mengontrol, tangannya akan bertindak. Apalagi kalau dia punya jabatan, punya kekuasaan, oh habis orang itu, selesai sudah. Tinggal namanya. Ya. Na'udzubillah kalau sudah akan jadi korban, dikriminalisasi lagi. La haula wa la quwata illa billah. Kejam manusia itu sekarang itu, Pak. Ya. Itu dari mana? Dari emosi. Ketidakmampuan untuk menahan diri. Dan ini salah satu kelemahan pendidikan kita. Pendidikan akhlak. Di semua institusi, karakter akhlak. Kalau dia muslim, akhlak itu harus ditanamkan. Sehingga kalau punya jabatan, kedudukan, dia tidak menjadi orang yang arogan. Semaunya dewi. Merugikan orang lain. Apalagi kalau sampai nyawa yang hilang. Na'udzubillah. Itu berat sekali di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana? Emosi. Marah yang tidak ditahan. Itu bisa menjadi dendam. Bisa menjadi kebencian. Dan terus berkembang. Akhirnya dia relakan agamanya rusak dengan perilaku-perilaku buruknya. Maka sabda Nabi la taghdab itu luar biasa, Pak. Itu kalau didalami maknanya, Masya Allah. Kata-kata bisa tidak baik. Bisa melakukan pemukulan. Bahkan tadi saya katakan bisa melakukan pembunuhan. Kenapa amarah? Dan itu merugikan dia di mana? Dunia dan akhirat. Belum lagi, amarah itu secara medis merusak kesehatan kita. Orang yang paling mudah terkena penyakit itu orang yang paling banyak marah. Tanya kepada dokter, Pak. Hati-hati. Kalau dulu orang tua kita mengatakan, jangan suka marah nanti cepat tua. Ya. Cepat tuek. Itu memang pesan yang bagus. Orang yang mudah marah itu, sedikit-sedikit marah. Ternyata subhanallah, ya, saya pernah membaca itu, amarah itu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit besar. Penyakit-penyakit berat. Penyakit-penyakit berat. Jadi, sabda Nabi la taghdab itu luar biasa. Ketika kita sudah muncul amarahnya, maka ingat kata pesan Nabi SAW, Pak. Pesan junjungan kita Nabi Muhammad SAW, la taghdab, redahkan amarah kita. Jangan terus dilampiaskan. Karena terkadang kita, ya sebagaimana manusia biasa, dhaif, lemah, amarah itu terkadang muncul. Maka seketika itu segera ingat Allah, beristighfar kepada Allah. Kalau pesannya Nabi apa? Suruh kita beristi'adah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini menunjukkan bahwa amarah itu merupakan dorongan syaitan. Dan itu salah satu cara kita ingin meredakan amarah, ma'asyiral muslimin. Ingat, saya marah itu atas dorongan syaitan. Supporternya itu syaitan. Syaitan seneng, ngamuk terus. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tak bisa. Ternyata amarahnya masih memuncak. Kepalanya masih panas.
disuruh duduk. Ya. Tidak bisa suruh berbaring, tidak bisa ambil air wudhu. Insya Allah hilang. Kalau masih tidak bisa ya Pak, jangan-jangan syaitan. Ya, insya Allah sudah hilang lah dengan air wudhu Pak. Dan subhanallah, kita kalau marah itu subhanallah, Nabi menyuruh kita apa? Kalau kita dalam posisi berdiri, suruh duduk Pak. Artinya di situ kita jangan bergerak untuk melampiaskan amarah kita Pak. Bahaya. Maju selangkah aja bisa bahaya itu. Disuruh duduk, tidak bisa suruh berbaring. Itu kalau sudah muncul amarahnya. Kalau belum masih mau marah, maka tahan. Jadi jangan mengikuti pandangan orang yang mengatakan kalau Anda memarah, lampiaskan amarah Anda. Ya. Artinya kalau melampiaskan di ruang kosong ya silahkan. Tapi melampiaskan kepada orang lain ya jangan. La taghdab. Pesannya simple ya. Sabda ini juga mudah kita hafal. Apa la taghdab. Ya. Marah itu hanya boleh dalam satu kondisi, Pak. Kondisi ketika melihat kemungkaran. Ketika melihat sesuatu yang merusak agama. Artinya amarahnya karena Allah, karena agama. Itu boleh, Pak. Bahkan bukan boleh, itu bagian dari keimanan, Pak. Kalau antum tidak marah melihat agama diinjak-injak, maka itu tanda iman kita berada dalam titik yang paling rendah. Namun perlu dicatat, amarah pun ketika amarah karena agama harus terkontrol. Tidak boleh berlebihan atas nama marah karena agama. Lalu ada orang berbuat maksiat kita pukul. Ya bukan. Itu namanya tindakan berlebihan. Apalagi sampai bunuh orang. Na'udzubillah. Atas dasar apapun tidak diperkenankan di dalam Islam. Namun amarah kita tumpahkan dengan cara yang benar. Kita cegah kemungkaran itu dengan cara-cara yang benar. Maka kata para ulama, orang kalau ingin melihat kualitas imannya, maka bisa dilihat dan melihat orang yang berbuat maksiat dengan orang yang berbuat taat. Kalau dia cinta hatinya senang dengan ketaatan, itu imannya sedang hidup. Sebaliknya ketika melihat maksiat itu benci, ada kesumpakan, tidak senang dia, itu imannya hidup. Bahkan amarah, muncul amarah, ya Allah kenapa kok seperti ini? Oh, itu tanda iman kita masih hidup. Namun ketika amarah melihat kemaksiatan atau kita katakan amarahnya karena Allah, hati-hati juga jangan sampai melampiaskannya dengan cara-cara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan intinya setiap hal itu ada batasannya, Pak. Ya. Setiap hal itu ada batasan. Tindakan perilaku tidak boleh melampaui batas. Emosi wajar. Bahkan kalau emosi amarahnya karena Allah, itu bukan wajar, itu bagian dari keimanan. Tapi tindakan Allah tetap menggariskan. Jangan sampai melakukan tindakan yang bisa mencederai orang atau melukai orang, karena itu semua bukan wilayah kita. Ya. Menghukum manusia itu bukan wilayah kita, tapi wilayah waliul amr dalam Islam. Kalau kita ini ya amarahnya dilampiaskan dengan apa? Dengan protes, dengan dakwah, dengan menyampaikan. Itu yang harus kita pahami. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syadidu bisur'ah." Kata Nabi, orang yang kuat itu bukanlah orang yang mampu banting orang, Pak.
orang yang mampu menang dalam gulat fisik. Innama syadidul ladzi yamlik nafsahu indal ghadab. Kata Nabi SAW, orang yang kuat itu adalah kuat jiwa. Orang yang kuat itu adalah orang yang mampu yamlik, mengendalikan jiwanya ketika dia marah. Amarah muncul, marah. Tapi kemudian dia sadar bahwa melampiaskan amarah merupakan tindakan yang tidak terpuji. Dia kontrol amarahnya. Itulah orang yang kuat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini perkara yang tidak mudah, ma'asyiral muslimin. Nahan amarah itu tidak mudah, Pak. Ya, tidak mudah. Dan saya sering mengatakan, apalagi hidup di zaman sekarang ya. Apalagi kondisi fisiknya ya, kurang baik. Punya penyakit yang bisa mudah membuat dia marah. Kondisi fisiknya seperti itu, kondisi ekonominya, kondisi keluarganya, itu bisa mempengaruhi semua itu, Pak. Lalu digoda, melihat sesuatu yang, maka antum bisa lihat di dalam surat Al-Imran ayat 134 itu, tentang ciri orang-orang bertakwa yang Allah sediakan surga, itu ternyata salah satu sifat orang-orang bertakwa itu wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Ya Allah, berat itu, Pak. Tapi bisa kita lakukan. Karena semua perintah Allah itu pasti bisa kita lakukan. Orang-orang yang menahan amarah dan memaafkan manusia, itu yang disebut oleh Allah sebagai orang muhsin, orang yang baik. Antum kalau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik sama antum, itu kebaikan, tapi kebaikan yang sifatnya tidak terlalu istimewa, Pak. Tidak terlalu istimewa. Itu wajar. Orang baik, kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, itu wajar. Wajar. Tidak istimewa, tapi istimewa ketika antum mampu memberi kebaikan kepada orang yang berbuat jahat pada antum. Itu lo istimewa, Pak. Itulah tanda kualitas iman yang luar biasa. Kalau dia melakukannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Nabi, yang kuat itu bukan yang mampu membanting orang, mengalahkan orang lain secara fisik, tapi orang yang kuat itu kata Nabi, alladzi yamlik nafsahu indal ghadab. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW pernah berkhutbah. Beliau SAW bersabda, as-sur'atu kullu sur'ah. Sesungguhnya kekuatan itu, atau yang disebut betul-betul kekuatan, adalah orang yang ketika dia marah, bertambah amarahnya, wajahnya memerah, kulitnya, ya, jil di sini kulitnya bergetar, mungkin tubuhnya bergetar, namun dia mampu menahan, mampu meredakan dirinya. Itu
Beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dafa'a," dalam riwayat yang lain, "Man kaffa ghadabahu, dafa'a Allahu anhu adzabahu." Siapa yang mampu menahan amarahnya, maka Allah akan mencegah azabnya untuk mengenai dirinya. Wa man hafidha lisanahu, satarallahu auratahu. Siapa yang mampu menjaga lisannya, maka Allah akan menutup aibnya, Allah akan menutup auratnya. Dua sikap yang akan menyelamatkan kita, Pak. Yang pertama, sikap kemampuan atau sikap menahan amarah. Kalau itu terus istiqamah, sikap itu, sifat itu ada pada diri kita, maka Allah akan menghindarkan azabnya dari kita. Yang kedua, Allah akan tutup aib kita. Allah akan tutup aurat kita selama kita bisa mengontrol lisan kita. Kalau kita mampu mengontrol lisan kita, menjaga lisan kita dari mencela, dari membuka aib orang lain, dari menghina, Allah akan jaga diri kita, Pak. Siapa di antara kita yang tidak punya aib? Siapa? Semua orang punya aib. Punya masa lalu yang kelam. Ada perilaku-perilaku yang buruk. Semua punya. Maka hati-hati. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang asyik membongkar aib orang, Pak. Hati-hati. Termasuk lisan ini. Lisan ini jangan digunakan untuk membongkar aibnya orang. Hati-hati. Allah kalau sudah berkehendak membuka aib kita, sekalipun kita bersembunyi di kolong bumi, terbuka. Kita simpan rapat-rapat tetap terbuka. Kalau Allah berkehendak untuk membuka aib diri kita. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man satara musliman, satarahullahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutup aib saudara sesama muslimnya, maka Allah akan tutup aibnya. Bukan di dunia, di akhirat ditutup oleh Allah. Tidak dibuka aibnya di hadapan makhluk. Malu, Pak, kalau kita ini di dunia kelihatan soleh, di akhirat terbuka, terbongkar semua. Namun Allah akan bongkar siapa? Mereka-mereka yang suka membongkar aib saudaranya sendiri. Hati-hati dengan lisan. Kemudian, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ketika beliau menafsirkan firman Allah dalam surat Fussilat ayat 34, "Idfa' billati hiya ahsan." Balaslah keburukan itu dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang terbaik. Beliau memberikan penafsiran as-sabru indal ghadab. Apa balasan yang lebih baik itu? Dengan cara yang terbaik itu, yakni dengan cara sabar ketika kamu marah. Jangan dilampiaskan amarahnya, sabar, tahan diri. Wal'afu indal isa'ah. Memberi maaf ketika diperlakukan buruk. Fa'idha fa'alu dhalik. Kalau mereka mampu melakukan itu, asamahumullah wa khada'alahum aduhum. Allah akan jaga mereka dan Allah akan tundukkan musuhnya. Allah akan tundukkan musuhnya kepada mereka. Orang-orang yang mampu memberi maaf, orang-orang yang mampu mengontrol dirinya. Ini disebutkan oleh Imam Bukhari secara mu'allaq. Yani secara mu'allaq artinya dicantumkan di dalam kitab hadisnya, kitab hadis Bukhari, tapi tidak disebutkan sanadnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min jur'ah aw jar'atin a'zamu ajran indallahi min jar'ati ghaidin kadhamaha 'abdun ibtigha'a wajhillah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada tegukan, ya, tegukan dalam tanda kutip di sini, yang lebih besar pahalanya di sisi Allah daripada tegukan kemarahan yang mampu dia qadhamaha abdun, yang mampu dia tahan, dia sembunyikan.
Artinya disembunyikan, ditahan. Ibtigha'a wajhillah, dalam rangka mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Mengharapkan ridha Allah. Mengharapkan pahala dari Allah. Kekuatan, dia berada di atas. Tapi dia tahan dirinya, Pak. Karena Allah, dia ingat Allah, Allah mencintai mereka yang memaafkan. Allah mencintai mereka yang menahan diri. Dia ingat Allah, ibtigha'a wajhillah. Da'ahu Allahu ala ru'usil khalaik. Maka di hari kiamat Allah akan memanggil orang itu di hadapan seluruh makhluk. Dan Allah pilihkan. Allah beri dia kesempatan memilih bidadari-bidadari yang dia senang. Artinya Allah memuliakan orang ini. Contohnya siapa? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu perjalanan dakwahnya itu Pak penuh dengan penderitaan. Lemparan batu sampai berdarah. Tombak yang mengenai gigi beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa balasan beliau? Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu. Bahkan ketika beliau dalam posisi puncak di atas pada saat apa? Fathu Makkah. Pembebasan kota Makkah. Ini orang-orang Makkah ini, orang-orang yang mengusir beliau. Berupaya berkali-kali membunuh beliau, membunuh sahabat-sahabat beliau. Namun ketika beliau menguasai mereka dan mampu mengeksekusi mereka, kata Nabi SAW, kalian bebas. Kalian bebas. Subhanallah. Sebelum Nabi Muhammad SAW, siapa? Nabi Allah Yusuf. Itu sering kita ulang, Pak. Perlu diulang, Pak. Nabi Allah Yusuf itu diperlakukan apa oleh saudara-saudaranya, Pak? Dilempar, dimasukkan ke dalam sumur, Pak. Ingin dijauhkan dari ayahnya. Kejahatan apa yang melebihi kejahatan seperti itu, Pak? Akhir kisahnya Nabi Allah Yusuf apa yang dia lakukan? Ketika berada dalam posisi puncak, duduk di pemerintahan, saudara-saudaranya datang dalam keadaan fakir dan lemah dan membutuhkan uluran tangannya.
Apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf? Oh, kamu dulu memperlakukan sini, kesempatan ini. Ya. Di penjara, lah, saya maafkan. Kalian tidak usah mencela dia, saya maafkan. Tidak hanya memaafkan, memintakan ampunan kepada Allah untuk mereka. Lu, itu kalau tidak punya jiwa yang besar, Pak. Tidak. Ya Allah. Sekarang orang kesenggol titik, Pak. Kesenggol loh. Ya. Tahu kesenggol ya? Marah, tidak sopo sampai mati, Pak. Karena merasa ada kata-kata yang nggak enak, nggak mau bicara sampai mati. Bahkan terkadang adik kakak. Coba antum tengok sekarang kehidupan kita, Pak. Bagaimana hubungan silaturahim ini? Jangankan memaafkan, terlalu berat. Suruh ngucapin assalamualaikum saja nggak mau dia. Padahal tidak ada perlakuan yang dahsyat, tidak ada. Paling ya apa namanya, tersakiti oleh kata-kata, tersinggung. Ya. Luar biasa sekarang. Maka antum baca para nabi, kisahnya para nabi, para rasul. Termasuk kisahnya Nabi Allah Yusuf alaihi salam itu betul-betul tujuannya untuk mengambil, meneladani akhlak mereka. Jangan selalu ingat Nabi Yusuf paling ganteng. Kalau sudah ngomong Nabi Yusuf selalu yang diulang-ulang apa? Manusia tertampan, manusia tertampan. Tampan itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau tidak diiringi dengan ketakwaan. Dan kita tidak disuruh untuk menjadi seperti Nabi Yusuf, tidak iso. Antum seperti ini, saya seperti ini, seperti Nabi Yusuf, tidak bisa sudah. Operasi plastik berapa kali gak iso. Ya. Jadi ibu-ibu kalau punya anak, jangan kemudian Nabi Yusuf, Nabi, mudah-mudahan Allah berikan ketampanan seperti Nabi Yusuf. Itu doa ya Allah. Sudahlah anakmu seperti kamu. Ya, kurang lebih lah. Ya. Bapaknya biasa-biasa saja, ibunya biasa. Anaknya lahir seperti ganteng Nabi Yusuf. Loh, dicurigai, Pak. Tes DNA, Pak, itu, Pak. Ayo, ini anak sopo. Ya. Justru bahaya. Kalau kita minta ketampanan seperti Nabi Yusuf, bahaya bagi orang tuanya itu. Saat saling curigai, ini anak sopo ini. Terkadang kita melihat sesuatu, mendengar cerita, itu tidak mengambil hikmahnya. Tapi justru luar-luarnya yang sebetulnya nggak ada hubungan dengan kehidupan kita. Tampan, tidak tampan, itu sudah ciptaan Allah. Dan Allah tidak mempermasalahkan itu, Pak. Fisik itu tidak pernah dipermasalahkan dan tidak boleh dipermasalahkan dan tidak penting untuk dipermasalahkan. Tapi ketakwaan kepada Allah. Ini terkait dengan sikap memaafkan di saat mampu. Sudah. Wallah alam sawab. Kita akhiri kajian kita ini dan saya mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.